Apa kata Allah? Langsung cerai? Nah, fa'idhuhunna, nasihati dulu, ingatkan baik-baik, komunikasilah yang baik. Artinya ketika suami istri bermasalah, ini kita nggak sok suci ya menganggap istri yang salah, nggak mesti. Kadang-kadang suami juga salah, kadang-kadang istri juga salah. Maka ya kadang-kadang duanya salah. Pertama adalah fa'idhuhun, saling menasihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ditanya Guse dan tentunya masih bersama dengan Gus Ajir Ubaidillah. Tes. Tes. Kenapa? Tim saya nggak ikut. Drawing champion. Iya. Jadi saya harus bersedih. Memang Lionel Messi itu membedakan kok. Oke. Ya. Siap. Mau bahas apa nih? Masih berkaitan dengan yang kemarin Gus. Jadi kemarin kan sempat talak 3 itu ya. Oke. Ada yang nanya talak pondoh juga, tapi tak cancel itu. Tapi ada yang menanyakan. Iya. Ya, apa sih hal-hal penting yang harus disiapkan apa ya ketika mau perceraian apa gimana itu sih? Jadi dan sulit saya mencernanya itu susah. Pertanyaannya sulit dipahami. Iya, saya sudah pernah itu. Jadi tes. Iya Gus. Hal penting apa itu? Ini yang menarik ya. Ini yang menarik. Jadi talak itu sesuatu yang kita tidak pernah mengharapkan. Kita nggak pernah membanggakan. Iya. Buktinya apa? Kalau kita mau nikah, kita undang-undang tuh. Iya. Kita bikin walimah, kita ngundang orang untuk makan-makan, walimah tuh nikahan begitu. Tapi kayaknya belum ada deh walimah tuh tolak. Gitu. Gak ada, tapi banyak yang curhat di sosmed Gus. Artinya, ketika seseorang talak, ya cenderung ditutup-tutupi, nggak dipublish gitu. Artinya, secara basyariah, secara naluriah ya. Kita itu lebih mencintai pernikahan daripada perceraian. Betul. Itu yang pertama. Setuju. Tetapi yang menarik ini, dalam Al-Quran, Allah tidak memberikan satu suratun nikah itu tidak ada. Yang ada suratut tolak. Surat at-tolak. Itu ada dalam Al-Quran. Penting juga ini. Artinya, Islam itu agama yang solutif. Ketika pernikahan ini memang tidak lagi bisa dipertahankan, maka Islam logis sekali. Kalaupun harus berakhir, ini loh tata caranya, ini loh runutannya. Jangan main talak-talak aja gitu. Maka pondasi penting dalam berumah tangga ini ilmu untuk kita semua ya, sebagai orang yang lagi ikhtiar untuk membina rumah tangga. Langsung berdoa. Ya. Allah berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan kalian saling melupakan kebaikan, keutamaan, kelebihan di antara kalian. Artinya, kita dalam berumah tangga itu bukan tanpa masalah. Kita dalam menghadapi bahtera rumah tangga itu bukan tanpa konflik. Mati Gus. Mati. Gak apa-apa. Iya. Artinya Allah sedang mengingatkan kita, kalau kamu berkonflik, kalau kamu ada masalah, kalau kamu lagi ada crash dengan pasanganmu, wala tansawul fadla bainakum, jangan lupakan kebaikan pasanganmu. Kenapa? Orang yang kita anggap menjengkelkan itu, pasangan yang kita anggap penuh dengan kekurangan itu, ternyata juga banyak kebaikan loh. Maka kalau lagi bertengkar, diam, berkontemplasi, memikirkan bagaimana dulu membangun bahtera rumah tangga gitu. Maka simbol-simbol pernikahan itu kalau bisa jangan dijual atau apalagi dibuang. Nah, itu. Contoh cincin gitu. Ketika kita lagi bertikai dengan pasangan gitu ya, maka
hal-hal yang mengingatkan kita pada masa lalu ini penting. Dan banyak orang yang kemudian sadar ketika merenungkan ini, maka akhirnya berdamai. Banyak orang pula yang akhirnya nggak sadar, maka harus butuh bantuan. Maka nanti Al-Quran memberikan tipsnya, kita bahas. Misal dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat 34-nya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Kalau kalian ada konflik antara suami istri, ada yang berpotensi untuk tidak lurus atau mungkin ada masalah, apa kata Allah? Langsung cerai? Nah, fa'idhuhunna, nasihati dulu, ingatkan baik-baik, komunikasilah yang baik. Artinya ketika suami istri bermasalah, ini kita nggak sok suci ya menganggap istri yang salah, nggak mesti. Kadang-kadang suami juga salah, kadang-kadang istri juga salah. Maka ya kadang-kadang duanya salah. Pertama adalah fa'idhuhun, saling menasihati. Kalau memang istri dianggap salah, nasihati dengan baik, ingatkan dengan cara yang baik. Begitupun suami, kalau salah ya ingatkan. Nah, maka cerai ini bukan solusi utama loh ya. Yang kedua, kalau memang udah diomongi baik-baik, belum ada perubahan, wahjuruhunna, pisah ranjang. Artinya ada level tertentu ketika tidak tidur bersama gitu, pasti akan mikir, oh iya ya, kalau udah nggak ada gini kok baru terasa gitu. Pisah ranjangnya di hotel, Gus. Ya jangan juga. Kemudian wadribuhun, kalau dianggap bermanfaat, Islam memberikan solusi wadribuhun. Ingatkan dengan pukulan. Ini bukan diajak tinju, bukan. Bukan dibidani sampai benjol-benjol, bukan. Maksudnya gimana? Korban TikTok ini. Artinya ya mungkin dikasih pelajaran kalau itu dianggap bermanfaat. Kalau itu enggak, ya jangan. Karena kadang-kadang pukulan ini akan berdampak buruk pada psikis seseorang ya. Terngiang terus. Yang penting kalaupun harus mukul, Islam masih rambu-rambu. Kalaupun harus mukul, jangan sampai yang mubarrih, yang menimbulkan luka. Yang kedua, bukan di bagian-bagian vital. Bukan di mata, bukan di wajah, bukan di telinga, bukan di alat-alat yang vital itu. Ya sekedar nyiwit atau neot gitu lah ya. Nakal. Selentik gitu lah ya. Itu pun yang diterapkan dalam Islam untuk mengingatkan anak-anak. Jadi kalau ada konsep idribuha, dipukul dan sebagainya, itu bukan dipukul diajak gulat, bukan, tapi sekedar untuk menggertak. Karena menasihati udah nggak mempan, pisah ranjang nggak mempan, maka kalau dianggap perlu ada satu kesempatan untuk memukul gitu. Ternyata sudah diingatkan baik-baik, belum ketemu, deadlock ini komunikasi udah buntu nih, karena udah egonya tinggi semua. Saling bener dewe. Maka ada solusi berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlih wa hakaman min ahliha. Kalau memang sudah takut untuk shiqaq, sudah di ujung tanduk, maka fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Tunjuklah satu delegasi untuk saling berempuk. Keluarga laki-laki satu orang, keluarga perempuan satu orang. Karena kadang-kadang orang yang melihat apa yang kita lakukan itu tidak seruat yang melakukan. Betul. Sederhananya gini, kita kalau main sepak bola itu kan sulit banget ya. Tapi kalau komentatornya, tendangannya. Artinya kadang-kadang kita ini butuh orang untuk melihat kita secara objektif. Sebagaimana kita tidak bisa melihat diri kita secara sempurna kecuali dengan bantuan alat, cermin misal. Maka kadang-kadang rumah tangga kita juga butuh nih cermin atau orang ketiga, hakam istilahnya, untuk menjadi penengah.
Itu diambil dari keluarga. Orang yang dianggap bisa menengahi Dan menasihati. ya, menasihati. Jangan provokator malah ya. Iya. Hakam itu orang yang bijaksana. Hakam itu orang yang bijaksana. Nah, supaya apa? Objektif. Maunya keluarga putri gimana, maunya pasangan putri gimana, maunya keluarga putra bagaimana, maunya si suami juga bagaimana. Nah, dirembuk yang baik. Kalau kemudian ketemu, ya bismillah, pertahankan. Lanjutkan. Kalau serangkaian ini sudah benar-benar dilalui, oke, maka tugasnya hakam ini penting. Misal si istri mengatakan, wow, suami saya nggak ada kebaikannya sama sekali. Nah ini karena udah emosi nih. Maka tugasnya hakam adalah, masa sih nggak ada kebaikannya? Kamu kan diumrohkan 3 kali, itu rumah udah dibangunkan. Tapi kan, nah ini tadi saya kembali ke awal, wala tansawul fadla bainakum. Mengingat kelebihan, mengingat kebaikan pasangan itu menjadi poin penting dalam mempertahankan rumah tangga. Seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikannya. Sebaik-baiknya orang pasti ada keburukannya. Nah, maka kuncinya adalah bagaimana kita melihat kelebihannya. Melihat fadl, apa yang sudah diberikan untuk kita, keutamaan-keutamaan yang sudah diberikan untuk kita. Ini penting untuk ditafakuri. Sehingga apa? Kita bisa lebih cooling down, lebih baik, lebih positif dalam melihat pasangan kita. Nah, ketika sudah di titik klimaks, ternyata nggak ketemu, ya kembali ke fatasrih bil ihsan. Pisah baik-baik, pastikan jangan sampai keegoisan suami istri menyebabkan anak menjadi korban. Ini anak yang nggak tahu apa-apa, ya, jadi korban, nggak jelas masa depannya. Maka pastikan kalaupun harus mengambil pisah, akhiri dengan cara yang terbaik. Jangan bentak-bentak. Sebagaimana dulu datangnya baik-baik gitu ya. Maka gitu. Akhiri juga dengan cara yang terbaik. Datangi orang tuanya, kembalikan dengan baik. Kemudian pastikan Anda sebagai suami harus siap tanggung jawab untuk nafkah si istri selama iddah gitu ya. Nanti kita bahas. Begitu juga nafkahnya si anak. Kemudian komunikasilah yang baik. Dan Islam ini luar biasa loh. Talak ini bukan sebagai solusi akhir. Kita kemarin udah bahas ya. Ada namanya iddah. Di dalam masa iddah ini sebetulnya bahan perenungan antara mau rujuk, maka ada talak raj'i kemarin, cukup rujuk, atau memang bertahan harus pisah, nanti bain jadinya. Nah, maka di dalam masa iddah ini si istri tidak boleh dilamar oleh orang lain. Belum waktunya. Ya, si istri nggak boleh nikah dengan orang lain. Kenapa? Islam ingin bersatu lagi gitu. Maka dengan kontemplasi, kita cooling down, kita merenungkan tadi, nah, insya Allah ini akan menjadi senjata pamungkas untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga gitu. Begitu guys. Ketika kita sedang dilanda amarah dengan pasangan kita, lebih baik kita merenungkan diri. Diam dulu, tapi jangan diam-diam mencari yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Des. Kayak aku lagi dinasehati nyong guys.